podcast kelompok kami. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kondisi ekonomi di Indonesia tahun 2026 dan bagaimana peran Bank Indonesia dalam menghadapi situasi tersebut. Nah, sudah bersama saya dan rekan saya. Halo, saya Bayu Prasetyo, NIM 1124-10916. Halo, saya Ayu Mega Lestari dengan NIM 1124-10821. Kalau kita lihat dari data ya, sebenarnya ekonomi Indonesia tuh tumbuhnya cukup baik sih menurut gua, sekitar 5,6%. Tapi kok tetap aja masih dibilang Indonesia tuh masih ada dalam tekanan ekonomi, itu kenapa sih, Bay? Karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran. Memang betul, ekonomi masih tumbuh, tapi ada beberapa masalah lain seperti nilai tukar rupiah yang melemah, terus inflasi yang sempat naik, kemudian ada harga BBM yang naik, dan pasar saham juga turun cukup dalam. Nah iya, contohnya rupiah yang awalnya sekitar 16 ribuan, sekarang sudah tembus di 18 ribuan. Itu artinya nilai rupiah kita tuh udah melemah. Kalau rupiah melemah, barang impor jadi lebih mahal, dan akhirnya bisa mempengaruhi harga barang di dalam negeri. Tapi berarti kalau kayak gitu masyarakat juga ikut merasakan dong dampaknya. Nah, itu pasti, apalagi setelah harga BBM naik. Nah, biasanya kalau BBM naik, biaya transportasi dan distribusi barang juga ikut naik. Akhirnya harga kebutuhan sehari-hari bisa ikut naik. Nah, dalam kondisi seperti ini, kira-kiranya apa sih yang sebenarnya dilakukan sama Bank Indonesia itu? Tugas utama Bank Indonesia itu menjaga stabilitas ekonomi, Kak, terutama menjaga nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Maksudnya itu gimana? Misalnya, saat rupiah melemah terus, Bank Indonesia bisa melakukan intervensi di pasar valuta asing supaya pelemahannya tidak terlalu parah. Gitu. Selain itu juga, Bank Indonesia ini juga bisa menaikkan suku bunga. Tujuannya supaya inflasi tidak semakin tinggi dan masyarakat pun tidak terlalu banyak membelanjakan uang secara berlebihan. Jadi Bank Indonesia itu ibaratnya seperti penjaga gawang ya buat ekonomi Indonesia ini. Itu betul juga, mereka berusaha menjaga supaya kondisi ekonomi tetap stabil meskipun sedang banyak tekanan di dalamnya. Nah, kalau dari sisi masyarakat nih atau sisi dari rumah tangga ya, dampaknya itu apa saja kira-kira? Dampak dari itu yang paling terasa tentu harga barang jadi lebih mahal. Belanja bulanan bisa bertambah, sementara pendapatan belum tentu ikut naik. Kemudian, kalau suku bunga naik, cicilan rumah atau kendaraan juga bisa ikut naik. Jadi, pengeluaran masyarakat bertambah. Belum lagi kalau ada yang investasi saham, karena IHSG turun cukup tajam, nilai investasinya juga bisa ikut turun. Nah, kalau gitu berarti masyarakat tentunya harus lebih pintar untuk mengatur keuangan gak sih? Benar, Kak, dalam kondisi seperti ini, biasanya masyarakat itu harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Lalu gimana nih dampaknya untuk perbankan? Bank juga tidak lepas dari dampaknya. Saat ekonomi sedang sulit, ada kemungkinan juga lebih banyak nasabah yang terlambat membayar cicilan atau bahkan gagal bayar. Selain itu, bank juga harus bersaing mendapatkan dana dari masyarakat. Kalau suku bunga naik, biaya yang dikeluarkan bank juga bisa meningkat. Permintaan kredit biasanya juga menurun karena masyarakat dan pelaku usaha lebih memilih menunda pinjaman sampai kondisi ekonomi membaik. Jadi kesimpulannya ternyata bank juga menghadapi masalah cukup besar ya. Iya, makanya peran Bank Indonesia itu penting untuk menjaga agar sistem perbankan tetap sehat dan stabil. Oke. Nah, oke. Dari diskusi ini, jadi kita bisa melihat teman-teman ya, meskipun Indonesia sedang proses tumbuh, ada beberapa tantangan juga yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan di Indonesia, seperti tadi inflasi, kemudian pelemahan rupiah, kemudian harga BBM yang naik dan penurunannya pasar saham. Gimana Mas Bayu? Nah, dalam kondisi ini juga Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas ekonomi, di mana dapat mengendalikan inflasi, menjaga nilai rupiah, dan memastikan sistem keuangan tetap aman. Sedangkan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga barang,
dan juga oleh perbankan melalui meningkatnya berbagai risiko usaha. Nah, oke, setelah itu kita bisa menyimpulkan semoga tahun selanjutnya kita akan mendapatkan ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi, tidak terjadinya banyak inflasi, kemudian harga BBM harusnya insya Allah tetap stabil gitu ya teman-teman, demi apa? Demi kehidupan kita juga gitu teman-teman ya. Rupiah semoga tidak melemah gitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Dadah! I just had to let you know you're